A father's heartfelt words at his daughter's funeral. Chicago police say pregnant 19-year-old Marlene Ochoa was strangled to death on April 23rd. Her baby cut from her womb after she was lured to this Southwest Side home with the promise of free baby clothes. Clarissa Figueroa, her daughter Desiree, and boyfriend Peter Bobach all facing charges. Loved ones consoling each other in front of Ochoa's casket. Others wiping away tears while saying their final goodbyes. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja, dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini, kita akan membahas salah satu kasus yang sangat gila, sangat brutal, bahkan sangat keji, dan ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita untuk tidak terlalu mudah percaya dengan orang lain. Kasus ini terjadi di kota Chicago, Illinois, Amerika Serikat, di mana pada tahun 2018, seorang wanita yang bernama Clarissa Figueroa yang berusia 46 tahun memberitahu keluarganya kalau dia hamil lagi. Dan kabar ini benar-benar sangat mengejutkan bagi keluarganya, termasuk bagi putrinya Desiree Figueroa, apalagi putrinya itu tahu kalau ibunya sudah pernah menjalani operasi untuk mengikat saluran tubanya atau saluran otot yang menghubungkan ovarium dengan rahim, yang artinya sangat kecil kemungkinan baginya untuk kembali hamil. Meski begitu, keluarga Clarissa sangat senang dengan berita ini, mengingat sekitar 1 tahun sebelumnya, putra Clarissa yang bernama Sander yang berusia 20 tahun meninggal dunia karena sebab alamiah, jadi kehamilan ini membawa kebahagiaan baru bagi keluarga mereka. Namun para tetangga merasa aneh dengan kehamilan Clarissa karena dia justru melanjutkan gaya hidupnya yang suka merokok ataupun minum minuman keras, dan mereka juga ingat kalau beberapa bulan sebelumnya Clarissa pernah memposting atau membuat status kalau dia sudah menjalani operasi untuk mengikat saluran tuba agar mencegah kehamilan. Dan pada saat mereka menanyakan hal ini pada Clarissa, dia malah memberikan jawaban yang tidak jelas bahwa dokter lupa mengikatnya kembali, yang membuat mereka berpikir kalau Clarissa sengaja berbohong untuk mendapatkan perhatian banyak orang. Lalu pada bulan Desember tahun 2018, sekitar 2 bulan setelah dia mengumumkan kehamilannya, Clarissa memposting foto USG calon bayinya di Facebook yang menunjukkan kalau bayinya itu sehat. Kemudian, pada bulan Februari tahun 2019, Clarissa kembali memposting di Facebooknya kalau dia sedang mempersiapkan kamar bayinya dan dia akan memberikan nama Sander pada bayinya tersebut. Tidak hanya itu saja, Clarissa juga ternyata ikut bergabung dalam satu grup Facebook yang bernama Help a Sister Out yang bertujuan untuk memberikan bantuan untuk para ibu yang ada di luar sana, dan sebagian besar orang yang bergabung dalam grup tersebut adalah orang-orang yang tinggal di daerah yang sama dengan Clarissa. Dan pada tanggal 5 Maret, Clarissa bertanya di dalam grup tersebut siapa yang akan melahirkan pada bulan Mei tahun 2019. Lalu seorang wanita yang bernama Marlene membalas postingan tersebut. Dia bilang kalau dia akan melahirkan pada tanggal 10 Mei tahun 2019 dan dia membutuhkan banyak barang atau perlengkapan bayi, sementara dia masih sekolah, yang membuatnya tidak bisa bekerja dan dia tidak punya uang untuk membeli keperluan barang lainnya. Dan ini adalah pertama kalinya kedua wanita ini saling berkomunikasi. Mereka saling berbagi cerita mengenai kehamilan mereka. Lalu mereka juga sama-sama akan melahirkan pada bulan yang sama, di mana hal itu membuat Marlene menjadi terikat, seperti dia merasa kalau Clarissa kini adalah temannya karena mereka sedang berada di posisi yang sama, mengalami gejala kehamilan atau perasaan yang sama, dan sepertinya tidak ada masalah dengan hal tersebut. Bahkan, kedua wanita ini berencana untuk bertemu, di mana Clarissa berjanji akan memberikan kereta dorong, beberapa perlengkapan bayi lainnya, termasuk pakaian, karena dia mendapat banyak hadiah pakaian bayi perempuan dan juga bayi laki-laki. Marlene sama sekali tidak curiga dengan tawaran ini. Dia hanya menganggap kalau Clarissa benar-benar mengerti keadaannya. Clarissa hanya ingin memberikan bantuan kepada para ibu lainnya, dan dia menganggap kalau Clarissa benar-benar memiliki niat baik padanya.
Namun bagi Clarissa, hal ini justru menjadi peluang besar baginya untuk menculik bayi Marlin yang belum lahir. Karena faktanya, Clarissa sebenarnya tidak hamil. Dia memang sengaja membuat cerita ini pada orang-orang, dan sejak awal, dia memang berniat untuk mengambil bayi orang lain. Kemudian, dia akan mengakuinya menjadi bayinya sendiri. Kini dia juga sadar kalau tidak lama lagi seharusnya dia akan melahirkan. Jadi dia berusaha mengikat para wanita yang benar-benar hamil di dalam grup Facebook tersebut. Dan dia bertekad kalau dia akan mengambil secara paksa bayi milik Marlin yang masih berusia 19 tahun. Hanya saja dia tidak bisa melakukan hal ini sendirian. Jadi dia meminta bantuan putrinya Desiree yang saat itu berusia 24 tahun. Dia bilang kalau ada seorang wanita yang sedang hamil yang akan datang ke rumah mereka untuk mengambil pakaian bayi, dan dia membutuhkan bantuannya untuk membunuh wanita tersebut, lalu mereka akan mengambil bayinya. Tapi putrinya Desiree menolak tawaran tersebut dan dia sebenarnya cukup ketakutan mendengar rencana ibunya yang sangat gila. Dan entah bagaimana Desiree juga menceritakan rencana ibunya itu pada pacarnya, bahkan meminta bantuannya untuk menghabisi nyawa Marlin. Namun pacar Desiree tidak setuju dengan rencana itu. Dia juga bilang kalau dia akan melapor ke polisi kalau mereka menyakiti wanita tersebut. Tapi kemudian Desiree bilang kalau itu semua hanya bercanda dan itu hanya lelucon April Mop. Karena hari itu tanggal 1 April tahun 2019, jadi hari itu Marlin pulang dari rumah mereka dengan keadaan sehat, selamat, dan dia tidak terluka sedikit pun. Meski begitu, rencana kejahatan mereka masih tetap berlanjut. Clarissa kembali menghubungi Marlin. Dia menanyakan kapan Marlin bisa kembali ke rumahnya untuk mengambil perlengkapan bayi lainnya. Dan mereka akhirnya sepakat kalau Marlin akan kembali pada tanggal 23 April tahun 2019. Lalu setelah Marlin tiba, setelah dia kembali ke rumah keluarga Clarissa, dia dipersilahkan duduk di sofa di ruang tamu. Dia merasa sedikit lebih nyaman dengan musik yang mereka mainkan untuknya. Sementara Clarissa bersama putrinya Desiree, mereka berada di dapur, mereka sedang membahas bagaimana mereka akan melenyapkan Marlin. Kemudian Desiree kembali ke ruang tamu. Dia menunjukkan album foto yang berisi foto sender yang berusia 20 tahun yang meninggal 1 tahun sebelumnya. Tapi tiba-tiba Clarissa mencekiknya dari belakang dengan kabel dan Marlin mencoba melawan dengan meletakkan tangannya di antara leher dan kabel. Lalu Clarissa melihat putrinya Desiree dan meminta bantuannya. Desiree kemudian memaksa Marlin untuk melepaskan tangannya dari tali tersebut dan setelah terlepas, Clarissa menarik kabel dengan begitu kencang, di mana hal itu berlangsung sekitar 4-5 menit. Bahkan dia mengeluarkan air seninya sendiri hingga dia meninggal dunia. Setelah melihat bahwa Marlin sudah tidak bernyawa lagi, Clarissa lalu meminta Desiree untuk pergi mengambil kantong plastik, sementara ibunya Clarissa mengambil bayi yang masih ada di dalam perut Marlin dengan menggunakan pisau. Dia benar-benar membelah atau memotong perut Marlin hingga perutnya terbuka. Lalu dia mengeluarkan bayi laki-laki dan memasukkan tali pusar serta plasenta ke dalam ember. Kemudian Clarissa membungkus tubuh Marlin dengan selimut dan kantong plastik, lalu mereka membuangnya ke tempat sampah yang ada di belakang rumah mereka. Tapi bayi laki-laki ini ternyata mengalami kesulitan bernafas, jadi dengan cepat Clarissa menelepon 911. Dia mengklaim kalau dia baru saja melahirkan, hanya saja bayinya itu tidak bernafas. Bayinya terlihat pucat dan juga tubuhnya sudah membiru. Tidak membutuhkan waktu yang lama, para medis lalu tiba. Mereka mencoba melakukan CPR, di mana bayi laki-laki itu akhirnya bisa bernafas. Meskipun sebenarnya bayi tersebut masih dalam keadaan darurat, jadi mereka segera melarikannya ke rumah sakit. Kejadian ini tentu saja mengundang perhatian para tetangga. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apalagi saat mereka melihat Clarissa berjalan keluar berlumuran darah sambil menggendong bayi yang dibungkus handuk dan dia berteriak kalau bayinya itu tidak bernafas. Hal ini benar-benar mengundang banyak perhatian dan juga empati dari semua orang. Tapi pada saat itu ada seorang tetangga yang justru merasa aneh dengan keadaan Clarissa. Dia melihat Clarissa di teras rumah menggendong bayi itu dengan handuk atau spray sebelum masuk ke ambulans. Padahal dia baru saja melahirkan. Selain itu ada darah di tangan dan baju yang digunakan Clarissa, tapi justru tidak ada darah di celana pendeknya.
Sementara itu, bayi laki-laki itu akhirnya tiba di rumah sakit. Dia dibawa ke unit perawatan intensif neonatal atau ruang perawatan intensif untuk bayi, di mana kondisi bayi tersebut ternyata sangat parah dan tidak ada fungsi otak. Kemudian, setelah beberapa hari di rumah sakit, Clarissa menyiapkan GoFundMe, yaitu sebuah platform penggalangan dana untuk membantu mereka mengumpulkan uang. Dia juga memberitahu banyak orang kalau putranya itu membutuhkan dukungan keuangan untuk perawatan medis, dan dia menceritakan kondisi kesehatannya selama kehamilan yang membuatnya harus melahirkan sedikit lebih awal. Sementara putrinya Desiree membawa mobil Marlene ke rumah saudara perempuannya. Dia memarkir mobilnya setengah blok dari rumah mereka, dan dia juga membuang ponsel milik Marlene. Hanya saja, saat Desiree membawa mobil ini, kamera CCTV yang ada di lampu merah sudah merekamnya. Clarissa juga menghubungi pacarnya yang bernama Peter Bobak yang berusia 40 tahun. Dia memintanya untuk membersihkan TKP, dan dia juga ikut mempromosikan atau menyuarakan di Facebook agar orang-orang mau memberikan bantuan keuangan. Sebelum kita melanjutkan kasus ini, kita akan membahas sedikit mengenai Marlene yang masih berusia 19 tahun, sekaligus siswa di sekolah menengah Latino, dan dia juga sudah menikah dengan seorang pria yang bernama Giovanni Lopez. Bahkan, mereka sudah memiliki seorang putra yang bernama Joshua yang sudah berusia 4 tahun. Jadi pada hari itu, pada tanggal 23 April tahun 2019, setelah dia pulang sekolah, Marlene akan melakukan beberapa tugasnya, lalu di sore hari, dia seharusnya pergi menjemput putranya yang berada di tempat penitipan anak. Tapi karena Marlene tidak kunjung datang, jadi tempat penitipan tersebut akhirnya menghubungi Giovanni suaminya, memberitahunya kalau mereka tidak bisa menghubungi Marlene. Dan memang, pada saat Giovanni menghubungi istrinya, ponselnya sudah tidak aktif lagi, bahkan sampai keesokan harinya, dia tidak kunjung pulang, dan ini sama sekali tidak seperti dirinya, yang membuat mereka akhirnya melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Namun pihak kepolisian justru menyuruhnya untuk pulang dan bisa datang kembali setelah 3 hari, karena sepertinya polisi ingin memastikan apakah dia benar-benar hilang atau apakah dia pergi atas keinginannya sendiri. Dan 3 hari kemudian, Giovanni kembali ke kantor polisi, di mana pihak kepolisian ternyata tidak serius menanggapi laporan ini. Jadi keluarga Marlene akhirnya mempekerjakan seorang detektif swasta untuk mengambil alih kasus ini, dan memang mereka dengan cepat memulai penyelidikan. Keluarga Marlene juga menyebarkan poster orang hilang di area lingkungan tempat tinggal mereka. Bahkan gereja lokal juga turut membantu menyebarkan berita hilangnya Marlene, dan mereka memberitahu orang-orang kalau pada hari itu tidak ada yang aneh dengan Marlene. Dalam rekaman kamera pengawas di sekolah juga terlihat Marlene pergi mengendarai mobil Honda Civic miliknya, dan itu sekitar jam 3 sore. 2 hari kemudian, keluarga Marlene mengadakan konferensi pers. Mereka memohon atau memintanya untuk segera pulang. Mereka juga yakin bahwa pada saat perjalanan menjemput putranya, dia sepertinya kelelahan dan memutuskan untuk berhenti atau beristirahat sebentar. Jadi pada saat itulah Marlene mungkin diculik, karena ada beberapa orang yang menghubungi mereka, meminta sejumlah uang tebusan, hanya saja mereka tidak mempercayainya. Setelah beberapa minggu dilakukan pencarian, mereka belum juga menemukan informasi apapun yang mengarah pada Marlene. Sampai akhirnya, salah seorang teman Marlene memberitahu tim penyidik untuk memeriksa media sosialnya. Dan benar saja, mereka akhirnya mendapatkan petunjuk kalau Marlene sering memposting di grup Facebook. Dia mengungkapkan keadaannya yang sedang kekurangan uang, sementara dia sedang hamil dan ada banyak kebutuhan bayi yang tidak mampu dia beli. Jadi dia bersedia membeli dengan harga yang jauh lebih murah untuk barang-barang bekas atau sudah pernah digunakan sebelumnya. Dan dia juga bersedia menerima sumbangan dari para ibu-ibu lainnya. Detektif kemudian menyoroti sebuah komentar dari seorang wanita. Dia menawarkan beberapa pakaian bayi yang masih baru, serta barang-barang lainnya yang memang sudah tidak dipakai. Lalu, percakapan itu berlanjut melalui pesan pribadi, di mana mereka akhirnya sepakat kalau Marlene akan datang kembali pada tanggal 23 April tahun 2019, setelah sebelumnya dia datang mengambil beberapa pakaian bayi, dan dia merasa tidak ada salahnya kalau dia pergi sendirian, karena sebelumnya dia juga baik-baik saja.
Lalu berkat informasi ini, mereka akhirnya melapor ke polisi dan pihak kepolisian dengan cepat bertindak. Mereka memeriksa identitas wanita yang berinteraksi dengan Marlin, yang tidak lain adalah Clarissa. Dan mereka juga akhirnya tahu alamat rumahnya, jadi polisi dengan cepat pergi mendatangi rumahnya. Namun pada saat itu, yang membukakan pintu adalah putrinya Desiree, dan dia bilang kalau ibunya sedang berada di rumah sakit karena mengalami cedera pada kakinya. Tapi tiba-tiba, dia juga bilang kalau ibunya itu baru saja melahirkan. Tim penyidik lalu bilang kalau mereka akan kembali lagi pada saat ibunya sudah pulang. Lalu pada saat mereka kembali lagi, polisi menanyai mengenai hilangnya Marlin. Dan Clarissa bilang Marlin memang berencana datang ke rumahnya pada tanggal 23 April untuk mengambil perlengkapan bayi. Hanya saja dia tidak pernah datang bahkan sampai pada hari ini. Tapi tim penyidik masih curiga dengan Clarissa, apalagi saat mereka tahu bahwa pada saat Marlin menghilang, Clarissa menelpon panggilan darurat karena bayinya yang baru saja lahir mengalami kesulitan bernafas. Mereka juga memeriksa catatan rumah sakit di mana mereka menemukan kalau Clarissa memiliki bayi yang baru lahir yang membutuhkan perawatan intensif, dan mereka percaya kalau Clarissa memang benar baru saja melahirkan. Tapi kalian perlu tahu bahwa setelah pihak rumah sakit memeriksa Clarissa, ternyata Clarissa sama sekali tidak memiliki tanda-tanda bahwa dia baru melahirkan. Dan memang pada saat dia tiba di rumah sakit, dia hanya memiliki darah di bajunya dan juga wajahnya, tapi tidak di bagian celana yang dia kenakan. Dan pada saat kasus ini sudah menyita banyak perhatian masyarakat, pihak rumah sakit akhirnya mendapat banyak kecaman karena mereka tidak melaporkan hal ini ke kantor polisi dengan alasan bahwa mereka menjaga privasi pasien. Tim penyidik juga akhirnya memeriksa area tempat tinggal Clarissa, di mana mereka menemukan mobil Honda milik Marlin sekitar beberapa blok jauhnya dari rumah Clarissa. Dan kalian perlu tahu kalau mobil itu sudah mendapatkan 3 tiket parkir dari pihak kepolisian, di mana seharusnya kasus hilangnya Marlin bisa diproses dengan cepat karena Honda Civic atau plat mobil milik Marlin juga ikut dilaporkan hilang. Jadi seharusnya akan lebih mudah atau lebih cepat untuk menemukannya. Tapi kenyataannya ternyata sebagian besar tiket tidak segera dimasukkan ke dalam database, melainkan ditulis secara manual dan juga akan dimasukkan secara manual ke dalam database. Jadi akan membutuhkan waktu selama beberapa minggu untuk menemukan kendaraan tersebut, dan hal ini benar-benar proses yang sangat melelahkan mengingat ada ribuan tiket yang kemungkinan besar diterbitkan setiap harinya. Tim penyidik kemudian kembali ke rumah Clarissa untuk menangkap ketiga pelaku dan menggeledah rumah tersebut. Lalu pada saat mereka tiba, Peter yang saat itu sedang membersihkan permadani di luar rumah dengan pemutih, tiba-tiba terdiam saat melihat petugas kepolisian mendatanginya. Sebenarnya mereka sudah membersihkan TKP sebelumnya, hanya saja rumah tersebut tidak benar-benar bersih, dan pada saat polisi datang, mereka tidak punya pilihan lain selain membiarkan mereka masuk, di mana mereka menemukan darah di beberapa lantai seperti di ruang tamu, kamar mandi, ada sisa-sisa pakaian terbakar, dan mereka juga menemukan tubuh Marlin di tempat sampah di sudut properti bersama dengan kabel yang digunakan untuk menghabisinya. Mereka juga menemukan kalau perut Marlin sudah terbuka dan bayinya sudah tidak ada lagi di sana. Hal ini juga lah yang membuat tim penyidik yakin kalau bayi yang sekarang berada di rumah sakit yang diklaim Clarissa sebagai putranya adalah putra dari Marlin Lopez. Jadi mereka akhirnya melakukan tes DNA dan diketahui bahwa orang tua dari bayi tersebut adalah Marlin dan Giovanni Lopez. Baik Giovanni maupun keluarga mereka lainnya, kini mereka benar-benar berharap akan keajaiban bagi bayinya yang masih menggunakan alat bantu hidup. Karena Giovanni Jadiel Lopez, yaitu nama yang akhirnya diberikan oleh ayahnya, mengalami kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki lagi. Tidak ada obat, tidak ada pil yang bisa menyembuhkannya, dan mereka hanya berharap pada keajaiban. Keluarga ini juga mengecam keras atas apa yang mereka lakukan pada Marlin dan juga putranya. Bahkan keluarga ini menyebut ketiga pelaku adalah monster, dan mereka berharap jaksa tidak membiarkan ketiga monster ini hidup bebas. Mereka benar-benar menuntut keadilan bagi Marlin Lopez.
Mereka juga mengungkapkan kalau Clarissa sudah melakukan penggalangan dana selama beberapa minggu, di mana mereka sudah mendapatkan uang sebesar $9.000 atau sebesar 145 juta rupiah untuk upacara pemakaman, karena mereka atau Clarissa mengklaim kalau bayi laki-laki itu mengalami sakit yang cukup parah dan tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Sebenarnya, Clarissa sudah memiliki riwayat kejahatan sejak tahun 1998, di mana dia dituduh melakukan pelanggaran ringan yang kemudian dibatalkan ketika saksi pengadu tidak hadir di pengadilan. Lalu pada tahun 2008, dia diduga melakukan pelanggaran ringan atas kepemilikan obat-obatan terlarang, tapi tuduhan itu kembali dibatalkan, dan sejak tahun 2007, Clarissa beberapa kali dituntut oleh tuan rumah karena dia tidak bisa membayar uang sewa. Sama seperti Clarissa, Peter Bobak juga sebelumnya telah ditangkap selama beberapa kali dalam 20 tahun terakhir, mulai dari tuduhan penyerangan, ketidaksenonohan di depan umum, pencurian, perusakan properti secara kriminal, hingga tuduhan paling serius terjadi pada tahun 2016 saat dia menyerang salah seorang petugas polisi. Persidangan akhirnya dimulai di mana Clarissa dan putrinya Desiree mengaku bersalah karena telah menyebabkan Marlene meninggal dunia. Dan Desiree juga mengambil kesepakatan pembelaan dengan imbalan hukuman 30 tahun penjara, dan dia setuju untuk bersaksi melawan ibunya. Dia menceritakan bagaimana ibunya berhasil membujuknya untuk mengambil bayi yang masih ada di dalam perut Marlene, dan meskipun kini dia meminta maaf pada keluarga Marlene, dia menyadari bahwa hal itu tidaklah cukup. Sementara Clarissa juga mengaku bersalah atas perbuatannya. Dia akhirnya dijatuhi hukuman 50 tahun penjara dan diduga motif utama dalam kasus ini adalah keinginan Clarissa untuk memiliki bayi setelah 1 tahun sebelumnya putranya Sander meninggal dunia dan dia ingin punya bayi lagi. Bahkan dia ingin memberikan nama yang sama dengan nama putranya yang sudah meninggal dunia. Kemudian Peter Bobak mengaku bersalah atas satu tuduhan, yaitu menghalangi keadilan karena membantu menutupi pembunuhan tersebut. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, tapi dia dibebaskan bersyarat dari Pusat Pemasyarakatan pada bulan April tahun 2018, dan pembebasan bersyaratnya akan berakhir pada tahun 2019, yang artinya dia sudah bebas. Pada saat persidangan berlangsung, suami Marlene, yaitu Giovanni Lopez bersama keluarga besarnya, mereka memilih untuk tidak menghadiri persidangan tersebut karena mereka benar-benar tidak sanggup mendengar pengakuan Clarissa tentang bagaimana mereka menghabisi Marlene sampai mereka mengambil bayi itu secara paksa. Dan kalian juga perlu tahu bahwa setelah 2 bulan dalam perawatan intensif, setelah mendapat alat bantu hidup, tepat pada bulan Juni tahun 2019, Giovanni Jadiel Lopez akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Dan ini benar-benar pukulan yang sangat berat bagi keluarga Marlene, termasuk bagi Giovanni suaminya. Hatinya benar-benar hancur dan sangat sulit baginya untuk menanggung penderitaan ini. Apalagi saat diketahui bahwa ternyata Clarissa sudah merencanakan kejahatan yang begitu mengerikan ini selama beberapa bulan sebelumnya. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini. Kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.